Assalamualaikum warahmatullahi sahabat muslim yang dimulia Allah. Salah satu kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi pelajaran umat manusia adalah kisah umat Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, umat Nabi Lut dihancurkan karena mereka melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, yakni melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis homoseksual. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, peristiwa atau lokasi kejadian diazabnya umat Lut alaihi salam ini adalah di kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau di Danau Lut yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Ajakan Nabi Lut ini justru ditolak oleh umatnya. Bahkan, tatkala Allah mengutus dua orang malaikat dalam wujud manusia kepada Nabi Ibrahim dan Lut, mereka malah meminta Lut untuk menyerahkan kedua tamunya itu untuk dinikahkan kepada mereka. Lalu, Allah menghancurkan umat Lut ini akibat perbuatannya. Dalam surah Hud ayat 82 dijelaskan, umat Nabi Lut ini dihancurkan dengan cara dijungkir balikan, yang atas ke bawah, dan bawah ke atas lalu dihujani dengan batu belerang yang terbakar secara bertubi-tubi. Selama ribuan tahun terkubur, kini jejak atau sisa-sisa kehancuran umat Nabi Lut ini berhasil ditemukan oleh para ahli arkeologi di sekitar Laut Mati. Awalnya, penelitian dilakukan oleh William Albright, seorang ahli purbakala pada 1924 di sekitar Laut Mati. Beberapa orang yang bersama William Albright mencari keberadaan sisa-sisa kota Sodom dan Gomora, hingga akhirnya mereka menemukan situs purbakala Bab Edra. Keberadaan umat Nabi Lut di sekitar Laut Mati ini diperkuat dengan ulasan National Geographic edisi Desember tahun 1957. Gunung Sodom, tanah gersang dan tandus muncul secara tajam di atas Laut Mati. Belum pernah seorang pun menemukan kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan. Namun para akademisi percaya bahwa mereka berada di lembah Sidim yang melintang dari tebing terjal ini. Kemungkinan air bah dari Laut Mati menelan mereka setelah gempa bumi. Setelah sekian lama tidak ada kabarnya tentang keberadaan umat Nabi Lut, ahli purbakala lainnya, Paul Lapp dan Thomas Saup, melakukan penggalian kembali di sekitar Laut Mati pada 1967. Dan kemudian, penggalian diteruskan oleh Werner Keller, seorang ahli arkeologi asal Jerman di sekitar Laut Mati. Dengan merujuk pada keterangan Al-Quran mengenai dijungkir balikannya kota tempat kediaman umat Nabi Lut, Werner Keller menyatakan, bersama dengan dasar dari retakan yang sangat lebar ini, yang persis melewati daerah ini, lembah Sidim, termasuk Sodom dan Gomora, dalam satu hari terjerumus ke kedalaman. Kehancuran mereka terjadi melalui sebuah peristiwa gempa bumi dahsyat yang mungkin disertai dengan letusan, petir, keluarnya gas alam serta lautan api. Werner percaya bahwa umat Nabi Lut dihancurkan melalui sebuah gempa bumi yang sangat hebat. Peristiwa tersebut dilukiskan dengan keterangan Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 173. Kami menghujani mereka dengan batu belerang keras sebagaimana tanah liat yang terbakar secara bertubi-tubi. Tanda-tanda nyata yang disampaikan oleh Danau Lut tentu sangat menarik. Umumnya, kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran terjadi di Timur Tengah, Jazirah Arab, dan Mesir. Tepat di tengah-tengah semua kawasan ini terletak Danau Lut. Danau Lut, serta sebagian peristiwa yang terjadi di sekitarnya, patut mendapat perhatian secara geologis. Danau tersebut diperkirakan berada 400 meter di bawah permukaan Laut Tengah. Karena lokasi terdalam dari danau tersebut adalah 400 meter, dasarnya berada di kedalaman 800 meter di bawah Laut Tengah. Inilah titik yang terendah di seluruh permukaan bumi. Di daerah lain yang lebih rendah dari permukaan laut, paling dalam adalah 100 meter. Seperti dijelaskan Al-Quran, kisah-kisah umat terdahulu hendaknya menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Namun rupanya, banyak yang tidak peduli dengan peringatan tersebut. Kehancuran umat Nabi Lut yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, rupanya tak cukup menjadi pelajaran dan peringatan. Bahkan, banyak di antara mereka yang menyerukan kepada pemimpin-pemimpin dunia dan agama untuk mengakui keberadaan kaum homoseksual ini. Mereka tak malu-malu untuk mengungkapkan hasrat mereka untuk melakukan pernikahan dengan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Melalui demo-demo atau buku-buku yang ditulis, mereka meminta pemerintah sebuah negara dan agama untuk mengakui keberadaan kaum yang menyimpang ini. Bahkan, mereka kini berada di sekitar kita. Beberapa di antaranya telah secara terang-terangan menyukai pasangan sesama jenisnya dan berpacaran serta melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun,
Begitu di antara mereka ada yang berkhianat, mereka tak segan-segan untuk melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi terhadap pasangannya. Nauzubillah. Sahabat Muslim, terima kasih. Wassalam.